Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari bahagia seharusnya penuh senyum. Namun bagi Arsy, gadis yatim miskin yang baru saja duduk di pelaminan, justru berubah menjadi luka terdalam. Di hadapan para tamu, sang mertua melontarkan hinaan yang menusuk hati, merendahkan martabatnya sebagai perempuan tak berharga. Semua mata tertuju, sebagian kasihan, sebagian mencibir. Arsy hanya mampu menahan air mata. Namun siapa sangka, hanya sebulan setelah itu, mulut semua orang terkunci rapat melihat kenyataan yang tak mereka duga. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata. Ketika ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada maksud untuk menilai, menyinggung, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Malam itu, sunyi. Di sudut rumah kecil yang berdinding papan rapuh, seorang gadis duduk bersila sambil menundukkan kepala. Namanya Arsy. Usianya baru menginjak 21 tahun. Tapi wajahnya memancarkan kedewasaan yang jauh melampaui umurnya. Hidup telah memaksa gadis itu untuk belajar tentang kehilangan, kesepian, dan bagaimana bertahan ketika dunia seakan tak berpihak sejak kecil. Arsy sudah merasakan pahitnya menjadi yatim. Ibunya meninggal ketika ia berusia 5 tahun, ayahnya menyusul tak lama setelah ia lulus sekolah menengah. Sejak saat itu, ia benar-benar sendiri. Tidak ada sanak saudara yang mau merawat. Tidak ada tempat pulang selain rumah reyot peninggalan orang tuanya. Namun, meski hidupnya penuh keterbatasan, Arsy tidak pernah menyerah. Ia tumbuh menjadi gadis sederhana yang tabah. Ia terbiasa menahan lapar ketika uangnya tak cukup untuk membeli beras. Ia terbiasa menjahit pakaiannya sendiri yang robek karena tak mampu membeli yang baru. Ia terbiasa menutup telinga dari bisikan-bisikan tetangga yang suka mencibir. Kasian ya, anak yatim piatu itu. Hidupnya susah. Masa depannya pasti gelap. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati, tapi Arsy memilih diam. Baginya, mengeluh hanya akan membuat luka semakin terasa. Ia percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk membalas kesabaran. Setiap pagi, Arsy bangun sebelum matahari terbit. Rumah kecil itu akan langsung dipenuhi suara langkahnya yang sibuk menyapu, menimba air, menyalakan tungku kayu untuk memasak nasi sekadar segenggam. Setelah itu, ia bersiap berangkat bekerja. Arsy bekerja sebagai penjahit rumahan. Meski belum mahir, tangannya terampil mengolah kain sederhana menjadi pakaian layak pakai. Dari situlah ia mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Tidak banyak, kadang hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi ia bersyukur, setidaknya ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Di sela menjahit, Arsy seringkali termenung. Ia teringat masa kecilnya. Ketika ayah masih ada, ayahnya selalu berkata, "Nak, meski kita miskin, jangan pernah miskin hati. Jangan iri pada yang lebih. Jangan minder pada yang kurang. Yang penting kamu punya hati yang baik. Itu harta paling berharga." Pesan itu menancap dalam. Karena itulah, meski sering diremehkan, Arsy tidak pernah merasa rendah diri. Ia hanya berusaha menjadi manusia yang berguna. Di kampung, Arsy dikenal ramah. Ia sering membantu tetangga meski dirinya sendiri kekurangan. Jika ada anak kecil yang menangis karena jatuh, Arsy akan sigap menggendong dan menenangkan. Jika ada orang tua yang kesulitan membawa belanjaan, Arsy akan menawarkan bantuan. Kebaikannya membuat sebagian orang menyayanginya, tapi tak sedikit pula yang justru iri. Ada yang berkata, "Percuma baik kalau miskin, nanti juga tak ada yang mau menikahinya." Arsy hanya tersenyum. Ia tak ingin membalas kata-kata yang menyakitkan. Baginya, diam adalah cara terbaik agar hatinya tetap tenang. Takdir mempertemukan Arsy dengan Raka, seorang pemuda tampan anak pengusaha toko bahan bangunan di kota kecil itu. Pertemuan mereka sederhana. Arsy sedang mengantarkan pesanan jahitan ke rumah pelanggan. Tiba-tiba hujan deras mengguyur. Arsy berteduh di sebuah warung. Kebetulan Raka juga ada di sana. Awalnya mereka hanya berbincang singkat, menanyakan kabar, lalu saling tersenyum. Namun pertemuan itu berulang. Raka rupanya kagum dengan ketulusan Arsy. Ia sering melihat Arsy membantu orang tanpa pamrih. Ia tahu, gadis itu yatim piatu, tapi justru hal itu membuatnya semakin hormat. Dalam hati Raka berkata, gadis seperti dia jarang ada. Sederhana, tapi hatinya mulia.
Hubungan mereka berkembang perlahan. Raka sering mampir ke rumah Arsy, pura-pura menitipkan baju untuk dijahit. Padahal ia hanya ingin berbicara, mendengar tawa Arsy, dan memastikan gadis itu baik-baik saja. Arsy awalnya canggung. Ia sadar siapa dirinya. Miskin, yatim, tak punya apa-apa. Sedangkan Raka datang dari keluarga berada. Hatinya diliputi keraguan. Apakah aku pantas dekat dengan dia? Pikirnya. Namun Raka tak peduli. Ia menunjukkan kesungguhannya dengan cara-cara sederhana. Membawakan makanan saat tahu Arsy belum makan. Membantu memperbaiki atap rumah Arsy yang bocor, hingga menemaninya ke pasar. Perlahan, hati Arsy luluh. Ia belajar percaya bahwa ada orang yang tulus mencintainya, bukan karena harta, tapi karena dirinya apa adanya. Hari-hari Arsy kembali dipenuhi warna. Senyum yang jarang muncul, kini sering menghiasi wajahnya. Ia merasakan kehangatan yang lama hilang sejak kedua orang tuanya pergi. Bersama Raka, ia kembali punya harapan bahwa hidupnya tak selamanya kelam. Namun jauh di lubuk hati, Arsy tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia pernah mendengar kabar dari Tuman Temonia bahwa ibu Raka adalah perempuan yang keras hati. Sang ibu, Noe Ratna, terkenal pilih-pilih dalam hal jodoh anaknya. Dan benar saja, firasat Arsy terbukti kelak. Cinta yang tumbuh di antara dia dan Raka akan diuji dengan ujian terberat. Restu seorang ibu yang menolak keberadaan dirinya hanya karena status sosial. Tapi itu semua belum terjadi di bab ini. Saat ini, Arsy masih gadis sederhana yang mencoba bertahan hidup. Ia masih menjahit di bawah cahaya lampu minyak, masih menahan lapar ketika uang tak cukup, masih menatap langit malam sambil berdoa lirih. Ya Allah, aku memang tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, tapi aku punya Engkau. Jagalah aku, kuatkan aku, dan jika memang ada takdir indah untukku, tolong jangan palingkan dariku. Doa itu menjadi pengantar tidurnya setiap malam. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi doa-doa itu akan diuji dengan cara yang sangat menyayat hati. Hari bahagia yang dinantikannya justru akan menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Namun dari luka itulah, Arsy kelak akan menemukan arti sejati dari kesabaran dan kemenangan. Waktu terus berjalan. Hubungan Arsy dan Raka semakin erat. Mereka bukan hanya saling mencintai, tapi juga saling menguatkan. Raka yang hangat selalu mengingatkan Arsy untuk percaya diri, sementara Arsy dengan kesabarannya membuat Raka belajar arti ketulusan di balik senyum itu. Hati Arsy sering diliputi ketakutan. Setiap kali Raka mengucap janji, "Aku akan menikahimu." Apapun yang terjadi, Arsy hanya menunduk, menahan gejolak dalam dada. Ia tahu cinta mereka bukan hanya tentang dua hati, tapi juga tentang restu keluarga. Dan benar saja, kabar itu akhirnya sampai. Raka memberanikan diri membawa Arsy ke rumahnya. Bukan untuk langsung melamar, hanya sekadar memperkenalkan. Arsy menyiapkan diri sebaik mungkin. Memakai kebaya sederhana, merapikan rambutnya, dan membawa kue bolu buatan tangannya sebagai buah tangan. Rumah keluarga Raka jauh berbeda dari rumah Arsy. Bangunannya besar, bercat putih, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Arsy hampir gemetar ketika melangkah masuk, merasa kecil di hadapan kemewahan itu di ruang tamu. Enwi, Ratna sudah menunggu. Perempuan itu berusia sekitar 50-an. Raut wajahnya tegas dan sorot matanya tajam. Arsy menunduk sopan, memberikan senyum gugup. "Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, saya Arsy." Suaranya lirih. Enwi, Ratna hanya menatap dari ujung kepala hingga kaki. Lalu pandangannya berhenti pada kue bolu di tangan Arsy. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, tapi dingin. "Oh, ini yang kamu maksud, Raka? Calon istri kamu?" Raka mengangguk mantap. "Iya, Bu. Arsy orang baik. Saya serius dengan dia." Hening sejenak, lalu terdengar suara tawa kecil dari Nui. "Ratna, anak yatim piatu, tinggal di rumah reot, kerjanya penjahit kecil, dan kamu mau menjadikan dia menantu saya." Kata-kata itu menghantam jantung Arsy. Ia menunduk makin dalam, wajahnya memerah, menahan malu. Tangannya bergetar, hampir saja kue bolu jatuh dari genggamannya. "Bu, tolong jangan bicara begitu," potong Raka dengan nada tegas. "Saya mencintai Arsy. Dia tulus, sabar, dan pekerja keras. Itu jauh lebih berharga daripada harta." Namun Ratna justru mendengus. "Kamu ini keras kepala. Dari dulu ibu sudah siapkan calon yang jauh lebih pantas. Anak pengusaha, cantik,
Kaya? Berpendidikan tinggi? Bukan, perempuan seperti ini. Ia melirik Arsy dengan tatapan merendahkan. Arsy mencoba menguatkan diri. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Bu, saya memang tidak punya apa-apa, tapi saya berjanji akan berusaha menjadi istri yang baik, membahagiakan Raka, dan menghormati keluarga." Namun jawaban itu tak meluluhkan hati Nui. Ratna justru ia semakin dingin. Kebaikan saja setelah pertemuan itu, Arsy pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah kecilnya, ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, dan menangis sejadi-jadinya. Kata-kata Enwe, Ratna terus terngiang di kepalanya. Anak yatim piatu, rumah reot, penjahit kecil. Ia merasa dirinya tak ada artinya. Semua kerja keras, semua kesabaran, seolah runtuh hanya karena status sosial. Namun di sela tangisnya, ponsel bututnya bergetar. Raka mengirim pesan. "Jangan menyerah sayang, aku bersamamu. Kita akan lalui ini bersama." Pesan sederhana itu bagai cahaya kecil di tengah gelap. Arsy menghapus air matanya. Meski hatinya luka, ia tahu Raka sanggup-sungguh mencintainya. Sementara itu, di rumah megah keluarga Raka, suasana mencekam. Raka dan ibunya berdebat hebat. "Bu, saya sudah dewasa. Saya berhak memilih istri saya sendiri." Raka meninggikan suara. "Tidak, Raka. Kamu tidak boleh menikah dengan dia. Kamu anak satu-satunya, pewaris keluarga ini. Masa depanmu hancur kalau menikah dengan perempuan miskin itu. Justru saya akan hancur kalau menikah tanpa cinta, Bu." Nue. Ratna menatap tajam. "Kamu durhaka kalau berani melawan ibu." Raka mengepalkan tangan. Hatanya sakit melihat ibunya begitu meremehkan Arsy. Tapi ia tahu, ia harus berjuang. Kalau ibu tidak merestui, saya tetap akan menikahinya. Restu bisa dicari, tapi cinta sejati hanya datang sekali seumur hidup. Perkataan itu membuat Nui, Ratna terdiam sejenak, lalu menggeleng keras. "Terserah, tapi jangan harap ibu akan datang ke pernikahan kalian." Hari-hari berikutnya, Arsy dan Raka tetap bertemu. Tapi dengan hati yang lebih berat, Arsy selalu diliputi rasa bersalah. Apakah aku penyebab pertengkaran Raka dengan ibunya? Apakah aku harus mundur? Namun setiap kali ia ingin menyerah, Raka selalu meyakinkannya. "Jangan takut, Arsy. Aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa dirimu." Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak menghapus luka di hati Arsy. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, berdoa agar suatu saat hatinya diterima. Beberapa bulan kemudian, Raka tetap nekat melamar Arsy. Lamaran itu sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Namun suasana tegang karena Enwi. Ratna hadir dengan wajah masam, alih-alih memberi restu dengan tulus. Ia hanya berkata datar, "Kalau itu pilihanmu, lakukanlah. Tapi jangan harap aku akan bahagia dengan keputusan ini." Semua orang yang hadir merasakan ketegangan itu. Arsy menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, ia justru merasa kecil dan tak dihargai. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Raka menggenggam tangan Arsy erat. "Aku janji, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Biarlah dunia menolak, aku tetap memilihmu." Arsy menatap mata Raka yang penuh kesungguhan. Hatinya campur aduk, bahagia sekaligus takut. Ia tahu perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi setiap perempuan. Hari pernikahan. Sejak fajar, rumah kecil Arsy dipenuhi hiruk-pikuk. Para tetangga datang membantu, memasak di dapur, menata kursi di halaman, dan menempelkan janur kuning di gerbang sederhana. Meskipun pernikahan ini tidak semewah pesta di gedung, suasananya tetap meriah. Arsy duduk di kamar, mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya dirias tipis oleh perias kampung. Tidak semewah pengantin kota, namun cukup membuat kecantikannya tampak anggun. Di depan cermin, Arsy menatap dirinya. Ada senyum, tapi juga kegelisahan. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Ini hari yang selalu kudambakan. Tapi mengapa hatiku tidak tenang?" Ketika ijab kabul berlangsung, suasana hening. Suara penghulu terdengar jelas, diikuti lantunan saksi. Raka, dengan suara tegas dan mantap, mengucap akad nikah. Dalam satu tarikan napas, sahlah Arsy menjadi istrinya. Air mata Arsy menetes. Ia menunduk, tangannya bergetar saat mencium punggung tangan Raka. Hatinya berdesir. Akhirnya aku punya keluarga. Akhirnya aku bukan lagi sendiri.
Para tetangga yang hadir ikut terharu. Banyak yang tahu betapa berat perjuangan Arsy selama ini. Kini gadis yatim itu sudah menemukan pendamping hidup. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah prosesi akad, acara resepsi dimulai. Kursi pelaminan dipenuhi hiasan bunga seadanya. Tirai berwarna putih dan lampu hias yang dipinjam dari tetangga. Arsy duduk di samping Raka. Wajahnya berusaha tersenyum menyambut tamu yang datang. Namun di tengah keramaian itu, Enwi, Ratna ibu Raka duduk dengan wajah masam. Sejak awal ia tidak setuju pernikahan ini. Dan meski akhirnya hadir, hatinya penuh amarah. Ketika giliran keluarga Raka naik ke pelaminan untuk foto bersama, suasana berubah tegang. Enwi, Ratna melangkah naik dengan langkah berat. Sorot matanya tajam menatap Arsy. Sambil duduk di kursi samping, ia tiba-tiba melontarkan kata-kata yang membuat semua tamu terdiam. Beginikah menantu yang kalian banggakan? Seorang yatim piatu miskin, anak siapapun tak tahu. Dengan rumah reyot dan pekerjaan penjahit murahan, apa pantas duduk di pelaminan ini? Tamu undangan terperangah. Suasana yang semula riuh langsung hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit terdengar. Arsy membeku. Senyumnya hilang, tubuhnya kokoh. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Dadanya sesak, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa tetangga saling berbisik. Ya Allah, tega sekali bicara begitu di depan orang banyak. Apa tidak kasihan sama pengantin? Namun ada juga yang hanya mengangkat alis, seolah membenarkan ucapan Enwi. Ratna Arsy menandok. Matanya berkaca-kaca. Air mata menetes. Namun ia cepat mengusapnya agar tidak terlihat. Hari ini seharusnya hari bahagiaku. Kenapa malah jadi luka begini? Raka yang duduk di sampingnya langsung meraih tangan Arsy. Wajahnya memerah menahan emosi. Bu, tolong jangan bicara begitu. Arsy istri saya. Dia perempuan baik, jauh lebih terhormat daripada orang yang hanya menilai dari harta. Noe, Ratna menatap putranya dengan marah. Kamu buta karena cinta, Raka. Semua orang di sini jadi saksi. Pernikahan ini hanya mempermalukan keluarga kita. Raka menggertakkan gigi. Ia ingin membalas dengan kata-kata keras. Namun ia tahu hari ini adalah hari Arsy. Ia tak ingin menambah luka dengan pertengkaran. Bu, kalau ibu tidak suka, silakan. Tapi jangan pernah hina istri saya di depan banyak orang. Ucapnya tegas. Suasana di pelaminan makin panas. Di tengah keributan itu, Arsy hanya diam. Ia tahu, kalau ia bicara, keadaan akan makin buruk. Jadi ia memilih menahan air mata, menggenggam tangan Raka erat-erat, seolah berkata dalam hati, aku kuat, aku harus kuat. Namun, jauh di lubuk jiwanya, luka itu tak terelakkan. Ia merasa harga dirinya diinjek di depan semua orang. Rasa malu, sakit hati, dan hampa bercampur jadi satu. Ia ingin berlari turun dari pelaminan, ingin bersembunyi di kamar, dan menangis sepuasnya. Tapi ia tahu, semua mata tertuju padanya. Ia harus tetap duduk, meski hatinya hancur. Suasana semakin tidak nyaman. Sebagian tamu mulai berbisik-bisik. Kasihan sekali pengantin perempuan. Tapi memang benar juga, bedanya terlalu jauh. Aduh, harusnya jangan diucapkan di sini. Memalukan sekali. Arsy mendengar semua bisikan itu, meski pura-pura tak mendengar. Setiap kata masuk ke telinganya seperti duri yang menambah luka. Acara berlanjut dengan foto bersama. Saat fotografer meminta semua orang tersenyum, Arsy berusaha menarik bibirnya. Tapi senyum itu palsu, kaku, menutupi air mata yang hampir jatuh di balik kerlip kamera. Hati Arsy menjerit. Mengapa kebahagiaanku harus dicemari begini? Setelah semua tamu pulang dan pesta usai, malam itu rumah kecil Arsy sunyi. Hiasan janur masih tergantung di depan, kursi plastik berserakan, dan sisa makanan belum dibereskan. Arsy duduk di tepi ranjang pengantinnya yang sederhana, hanya kasur tipis dengan sprei bermotif bunga. Ia melepas kebayanya perlahan, lalu menangis seyode jadinya. Raka masuk, lalu duduk di sampingnya. Ia memeluk istrinya erat. Maafkan ibu sayang, maafkan aku. Arsy menggeleng lemah. Bukan salahmu Raka, aku hanya merasa aku tidak pantas. Raka memegang wajah Arsy, menatap matanya dalam. Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu jauh lebih berharga dari siapapun yang menghina kamu. Aku janji, aku akan membuatmu bahagia. Arsy terisak dalam pelukan suaminya. Malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi malam penuh luka. Namun di balik air mata itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Tekad untuk tetap bertahan, meski dunia meremehkan.
Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa bulan madu yang indah, penuh tawa dan kehangatan. Namun bagi Arsy, hari-hari itu justru menjadi ujian baru. Luka di pelaminan masih membekas, dan sayatan itu semakin dalam ketika ia benar-benar memasuki kehidupan rumah tangga di bawah bayang-bayang. Mertua, Raka mengajak Arsy tinggal di rumah keluarganya. Meski ia ingin mengajak Arsy pindah ke rumah kecil lain yang lebih tenang, Raka tak bisa begitu saja meninggalkan ibunya. Ia anak tunggal, dan meskipun ibunya keras, ia tetap ingin berbakti. Arsy menerima keputusan itu dengan sabar. Aku ikut saja, Raka. Aku ingin belajar berbakti juga pada ibumu, katanya dengan lembut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak hari pertama tinggal bersama, Arsy seperti berjalan di atas bara api. Enwi, Ratna selalu memandangnya dingin. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum, apalagi pelukan seorang ibu mertua kepada menantu. Suatu pagi, ketika Arsy bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, Noe, Ratna justru menghardiknya. Kenapa telat bangun? Kalau menantu orang kaya, pasti sudah siap semua. Kamu ini malas! Padahal, Arsy sudah terjaga sejak subuh. Hanya saja ia masih menyesuaikan diri dengan dapur besar yang penuh perabot mewah sesuatu yang asing. Baginya, hinaan itu tak berhenti di situ. Setiap hal kecil yang dilakukan Arsy selalu salah di mata Noe. Ratna, saat Arsy mencuci piring, cuciannya masih berminyak. Dasar tidak becus. Saat Arsy menyapu, lantai masih kotor. Tidak pernah diajari orang tuamu ya? Saat Arsy memasak, masakan hambar. Pantas tidak pernah ada yang melamar kamu selain Raka. Setiap kata itu menusuk hati Arsy. Namun ia memilih diam, menunduk, dan tetap melanjutkan pekerjaan. Ia tidak ingin membalas, apalagi membuat Raka semakin sulit berada di antara dirinya dan ibunya. Di hadapan Raka, Arsy tetap tersenyum. Namun di malam hari, ketika suaminya terlelap, ia menangis dayam-dayam di balik selimut. Air mata itu tak pernah terlihat, hanya bantal tipis yang menjadi saksi. Meski begitu, Arsy tidak benar-benar sendiri. Raka selalu ada untuknya. Setiap kali ia melihat istrinya murung, Raka akan menggenggam tangannya erat. Bersabarlah sayang, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya, suatu saat ibu akan melihat ketulusanmu, ucap Raka. Kata-kata itu menjadi penguat Arsy. Ia belajar menelan sakit, menyembunyikan luka, dan tetap berusaha memberi yang terbaik. Alih-alih membenci, Arsy justru membalas kebencian dengan kebaikan. Ia tetap melayani NY, Ratna dengan tulus. Menyiapkan teh hangat setiap pagi, memijat kakinya ketika pegal, hingga merapikan kamarnya tanpa diminta. Namun seringkali usahanya tak dihargai. Pernah, suatu kali, Arsy membelikan kain batik dari hasil uang jahitannya sendiri untuk diberikan kepada NY. Ratna alih-alih berterima kasih. Sang mertua justru berkata, "Batik murahan seperti ini, kamu pikir aku mau pakai? Simpan saja untukmu." Arsy hanya tersenyum, hatinya perih. Tapi ia memilih diam. Kabar tentang perlakuan Smiluai Ratna terhadap Arsy pun menyebar di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga merasa kasihan. Kasihan ya, pengantin baru itu sepertinya tidak bahagia tinggal di rumah besar itu. Namun ada pula yang justru menertawakan. Sudah saya bilang, perempuan miskin seperti dia tidak akan pernah diterima. Lihat sekarang, jadi bahan hinaan setiap hari. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Arsy. Malam-malamnya semakin penuh tangis. Ia merasa terjebak. Di satu sisi ingin membahagiakan suami, di sisi lain ia tidak pernah dianggap keberadaannya. Namun di tengah kesedihan itu, Arsy mencoba mencari jalan agar ia bisa membuktikan dirinya. Ia kembali menjahit. Kali ini, lebih serius. Ia membuat baju anak-anak dari sisa kain, lalu menitipkannya ke warung kecil. Awalnya hanya beberapa orang yang membeli, tapi mereka kagum dengan hasil jahitan Arsy. Rapi, kuat, dan nyaman dipakai. Lama-kelamaan, pesanan mulai berdatangan. Arsy bekerja keras hingga larut malam. Tangannya lecet karena jarum, matanya perih karena lampu kecil. Tapi ia bahagia. Setiap helai kain yang ia jahit bukan hanya pakaian, tapi juga harapan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seburuk yang dikatakan orang. Raka mendukung penuh. Aku bangga padamu Arsy. Kamu tidak hanya sabar tapi juga kuat. Kamu membuatku semakin yakin. Memilihmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kata-kata itu menjadi obat bagi luka Arsy. Namun meski usahanya mulai menampakkan hasil, perlakuan Ratna tak juga berubah. Suatu sore,
Ketika melihat Arsi sibuk menjahit, Enwi, Ratna berkata dengan nada sinis. Percuma menjahit siang malam. Hasilmu tidak akan sebanding dengan keluarga ini. Kamu tetap saja miskin, tetap saja yatim. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Kali ini, air mata Arsi benar-benar jatuh. Namun ia tidak menampakkan kemarahan. Ia hanya menatap kain di tangannya, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, aku hanya ingin menjadi menantu yang baik. Aku hanya ingin membahagiakan suamiku. Jika aku harus menahan hinaan ini, maka kuatkanlah aku. Suatu hari nanti, biarlah engkau sendiri yang membalasnya. Malam itu, Arsi menangis lagi dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar. Hanya bintang-bintang di langit yang menjadi saksi air matanya. Air mata yang tak terlihat, tapi mengalir deras dari hati yang terus dilukai. Waktu terus bergulir. Hari demi hari Arsi jalani dengan penuh kesabaran. Meski hinaan dari sang mertua terus ia terima, ia tetap berusaha menjalankan perannya sebagai istri dan menantu dengan tulus. Ia tidak pernah membalas kata-kata pedas itu dengan kemarahan, melainkan dengan senyum tipis dan doa dalam hati. Namun di balik kesabarannya, Arsi tak berhenti berusaha. Dari bilik kecil di sudut rumah, ia menjahit siang dan malam. Jarum dan benang menjadi sahabat setianya. Setiap kain yang ia jahit, setiap pakaian yang ia bentuk, mengandung doa. Doa agar suatu hari ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan tak berguna seperti yang dikatakan banyak orang. Awalnya, hanya tetangga sekitar yang memesan jahitan, baju anak-anak, rok sederhana hingga mukinat. Arsi melakukannya dengan sepenuh hati. Hasilnya, rapi, benangnya kuat, dan bahan yang sederhana bisa ia sulap menjadi pakaian yang nyaman. Kabar tentang kerapian jahitan Arsi menyebar dari mulut ke mulut. Pelanggan yang puas mulai merekomendasikan jasanya ke teman-teman mereka. Tidak lama, Arsi mulai menerima pesanan lebih banyak dari luar kampung. Suatu hari, seorang pelanggan membawa pesanannya ke sebuah arisan besar di kota. Mukena buatan Arsi dipuji karena keindahannya, padahal bahannya sederhana. Dari sanalah, nama Arsi mulai terdengar di kalangan ibu-ibu kota. Pesanan pun berdatangan. Telepon genggamnya yang sederhana sering bergetar, menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Apakah benar ini Bu Arsi penjahit mukena? Bisa pesan 10 potong? Arsi kaget sekaligus terharu. Ia tak menyangka, tangannya yang lemah ini bisa mendatangkan rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melihat istrinya semakin sibuk, Raka tidak tinggal diam. Ia membantu Arsi menyiapkan bahan, mengantar pesanan, bahkan kadang ikut memotong kain. Aku ingin ikut merasakan perjuanganmu sayang, katanya sambil tersenyum. Arsi terharu. Terima kasih Raka, kalau bukan karena dukunganmu, aku tidak akan kuat. Malam-malam mereka yang dulu penuh tangis, kini berganti dengan kebersamaan di depan mesin jahit. Ada lelah, tapi juga bahagia. Bagi Arsi, inilah rumah tangga yang sesungguhnya, saling menopang, saling menguatkan. Sayangnya Enwi, Ratna masih saja memandang rendah. Ketika melihat Arsi sibuk menjahit hingga larut malam, ia berkata sinis, capek-capek menjahit, hasilnya hanya receh. Tidak akan pernah cukup untuk hidup layak. Kamu tetap saja orang miskin, Arsi. Arsi menunduk, hatinya perih, tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum samar. Tidak apa-apa, Bu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Nui. Ratna mendengus, merasa tersinggung. Ia tidak tahu bahwa ucapan sederhana Arsi itu kelak akan menjadi kenyataan. Suatu hari, seorang pelanggan istimewa datang. Seorang pengusaha butik muslimah ternama mendengar tentang jahitan Arsi. Ia memesan beberapa mukena untuk dijadikan sampel. Kalau hasilnya bagus, saya akan pesan ratusan, ucap pengusaha itu. Arsi terdiam, antara takut dan bahagia. Malam itu, ia tidak tidur, menjahit dengan sepenuh hati. Hasilnya sungguh menakjubkan. Jahitannya rapi, motifnya indah meski sederhana. Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang. Pesanan ratusan mukena masuk ke tangannya. Jumlah uang yang diterima Arsi jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Raka memeluk Arsi erat-erat. Aku bangga padamu sayang, Tuhan benar-benar mengangkat derajatmu karena kesabaranmu. Arsi hanya bisa menangis bahagia. Air mata kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur yang tak terhingga. Dengan hasil usahanya, Arsi mulai bisa memperbaiki rumah kecilnya. Atap bocor yang dulu sering meneteskan hujan, kini diganti baru. Lantai tanah yang dulu dingin, kini disemen rapi. Bahkan,
ia bisa membantu tetangga yang kesulitan. Ketika ada anak tetangga yang kesulitan membayar biaya sekolah, Arsi diam-diam memberikan bantuan dari hasil jahitannya. Kebaikan itu semakin membuat namanya harum. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini justru datang meminta doa restu darinya. Melihat perubahan itu, Ratna mulai gelisah. Ia tidak lagi bisa meremehkan Arsi seperti dulu. Tetangga-tetangga sering memuji. Beruntung sekali punya menantu seperti Arsi. Bu, rajin, sabar, dan sekarang usahanya maju. Ratna hanya bisa tersenyum kaku. Meski hatinya panas, ia tidak suka mendengar orang lain meninggikan menantunya yang dulu ia hina habis-habisan. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin nyata keberhasilan Arsi di depan mata. Meski kehidupannya mulai berubah, Arsi tidak pernah tinggi hati. Ia tetap menunduk sopan di hadapan mertuanya. Tetap melayani seperti biasa. Tetap membawakan teh hangat setiap pagi. Hatinya berbisik. Aku tidak ingin membalas dengan kebencian. Aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta, kesabaran, dan kerja keras bisa mengalahkan semua hinaan. Dan benar saja, 1 bulan setelah pernikahan yang penuh luka itu, keadaan berbalik. Orang-orang yang dulu mencibir kini bungkam. Bahkan, Ratna yang paling keras menentang pun perlahan tidak punya lagi alasan untuk merendahkannya. Hari itu tepat sebulan sejak pesta pernikahan yang menggores luka dalam hati Arsi. Waktu terasa berjalan cepat, meski setiap detik yang ia lalui penuh ujian dan air mata. Namun dalam diam, Arsi telah menenun kekuatan, menyalakan api kecil dari doa, kerja keras, dan kesabaran yang tak pernah goyah. Kabar tentang usaha Arsi yang semakin maju sudah tersebar luas. Mukena buatannya menjadi rebutan. Bahkan toko-toko besar mulai memesan dalam jumlah ratusan. Nama Arsi kini dikenal bukan lagi sebagai mempelai miskin yang dihina di pelaminan, melainkan sebagai penjahit hebat yang karyanya dicari banyak orang. Hari itu, pengusaha butik yang pernah memesan darinya datang ke rumah dengan mobil mewah, membawa rombongan wartawan lokal. Mereka ingin meliput kisah perjuangan Arsi. Tetangga-tetangga berbondong-bondong ikut menonton. Mereka penasaran. Benarkah kabar yang mereka dengar bahwa Arsi yang dulu dianggap tidak berharga, kini menjadi sosok yang dikagumi? Ratna, yang sejak awal paling keras merendahkan Arsi, tidak bisa menutupi keterkejutannya. Dari balik jendela, ia melihat bagaimana orang-orang menghampiri menantunya dengan senyum dan hormat. Bahkan wartawan menyalami Arsi, menyebut namanya dengan penuh kekaguman. Seorang wartawan bertanya, "Ibu Arsi, apa rahasia Anda hingga bisa bertahan dan sukses seperti ini?" Arsi tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Tidak ada rahasia besar, hanya doa, kerja keras, dan kesabaran. Saya percaya, hinaan sekalipun bisa menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Bagi saya, semua itu bukan untuk balas dendam, melainkan agar saya bisa membahagiakan suami saya dan mertua saya. Kata terakhir itu disengaja Arsi ucapkan sambil menoleh sekilas ke arah Ratna yang berdiri kaku di pintu. Semua mata ikut menoleh. Ratna terperangah. Wajahnya memerah, hatinya bergetar. Menantu yang ia hina, ternyata masih menyebut namanya dengan hormat di depan semua orang. Orang-orang yang dulu pernah mencibir, kini saling berbisik dengan nada menyesal. Bukankah dulu kita menertawakannya di pelaminan? Benar, kita pikir dia hanya gadis miskin yang tidak akan bisa apa-apa. Tapi lihat sekarang, dialah yang paling terhormat di antara kita. Bisik-bisik itu terdengar jelas. Tapi tidak ada lagi yang berani menghina. Semua terbungkam, tak bisa berkata apa-apa selain kagum. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Arsi duduk di ruang tamu sambil melipat kain. Raka berada di sampingnya, menatap istrinya dengan bangga. Tiba-tiba, langkah tertatih terdengar. Ratna muncul dengan wajah pucat. Matanya sembab. Ia berdiri di depan Arsi dengan tubuh bergetar. Arsi segera berdiri. "Ibu, ada apa?" tanyanya lembut. Untuk pertama kalinya, Ratna menunduk. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Arsi, maafkan ibu sudah salah menilaimu. Ibu buta oleh gengsi, buta oleh kesombongan. Ibu hina kamu di pelaminan, ibu sakiti hatimu setiap hari. Tapi kamu tidak pernah membalas. Kamu tetap melayaniku, tetap menyebut namaku dengan hormat di depan banyak orang. Hati ibu hancur. Kamu lebih mulia dari yang pernah ibu bayangkan." Air mata jatuh deras di pipi Ratna.
tangannya gemetar saat menggenggam tangan Arsy. Arsy pun meneteskan air mata. Ibu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin menjadi anak yang bisa ibu banggakan. Jika ada sakit hati, biarlah Allah yang menghapusnya. Saya hanya ingin kita hidup rukun, saling menyayangi. Pelukan pun terjadi. Nui, Ratna menangis terseduh di bahu Arsy. Sementara Arsy mengelus punggungnya dengan lembut. Raka tak kuasa menahan tangis melihat pemandangan itu. Sejak malam itu, keadaan berubah. Nui, Ratna yang dulu keras kepala perlahan melunak. Ia mulai tersenyum pada Arsy. Bahkan membantu menjahit, meski tangannya sudah renta. Setiap pagi, kini bukan hanya Arsy yang menyiapkan teh, tapi Nui, Ratna yang menemaninya sambil berkata, "Teh buatanmu selalu lebih enak, Arsy, tapi biarlah hari ini ibu yang menyeduhkannya." Tetangga pun semakin menghormati keluarga itu. Tidak ada lagi bisikan sinis, tidak ada lagi cemoohan. Semua terbungkam oleh kenyataan. Gadis yatim miskin yang dulu dihina, kini berdiri sebagai sosok mulia. Bukan hanya karena kesuksesannya, tapi karena keluhuran hatinya. Di pelaminan dulu, Arsy pernah hampir hancur oleh hinaan. Namun kini, ia berdiri tegar, membuktikan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Hinaan bisa menjadi doa yang berbalik jika dijawab dengan ketulusan. Dan cinta-cinta pada suami, pada mertua, dan pada Tuhan mampu menyembuhkan luka terdalam. Arsy menatap langit malam, tersenyum dengan air mata bahagia. Ya Allah, Engkau benar-benar tidak pernah tidur. Engkau melihat setiap air mata hamba-Mu, dan Engkau tahu kapan waktu terbaik untuk menggantinya dengan senyum. Dan sejak saat itu, nama Arsy bukan lagi sekadar menantu. Ia menjadi simbol kesabaran, kekuatan, dan cinta yang mampu menaklukkan kebencian. Semua terbungkam, semua menunduk, dan hanya Arsy yang berdiri, bukan dengan kesombongan, tapi dengan hati yang penuh syukur.